Aku mendengar jelas ada suara tangis anak kecil. Segera aku mencari asal sumber suara itu. Kubuka jendela dan kulihat ke pekarangan rumah ini. Aku kaget karena saat aku tengok dari jendela, aku melihat anak kecil berkaos putih lusuh. Halo teman semuanya, terima kasih masih mendengarkan Untung Direkam. Sebelum saya bacakan cerita horornya, sebagai wujud dukungan teman-teman, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga ramaikan di kolom komentarnya ya. Dan kali ini sebagai wujud terima kasih kami, saya akan membacakan salah satu cerita yang telah ditulis oleh Ika Ayu. Misteri di Desaku. Sebagai catatan di awal, cerita ini bukan aku sendiri yang mengalami. Ada beberapa narasumber, tapi akan saya jadikan satu jadi orang yang sama, biar tidak bingung. Kubijakkan kakiku memasuki pelataran masjid mewah nan megah. Kuarahkan pandanganku ke kubah berwarna emas dan hijau. Mataku menyapu seluruh tempat ini. Ya, benar. Di depanku sudah dibangun masjid yang besar dan megah. Tak kusangka dulu pernah singgah loh di sini, pernah kos juga di tanah ini. Pikiranku menerawang jauh mengingat-ingat kejadian waktu itu, tepatnya beberapa tahun yang lalu. Flashback ke 7 tahun yang lalu. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Sudah lama rupanya aku mengerjakan mata pelajaran geologi yang rumit ini. Terdengar suara perutku yang lapar. Segera aku pergi ke dapur untuk memasak mie goreng andalanku. Tak! Kunyalakan kompor sambil menunggu air mendidih. Kumainkan handphoneku dengan asik. Aku mendengar jelas ada suara tangis anak kecil. Segera aku mencari asal sumber suara itu. Kubuka jendela dan kulihat ke pekarangan rumah ini. Lebih tepatnya, tepat kosku ini. Ya benar, saya adalah anak kos di sebuah rumah yang pemiliknya adalah kakek dan nenek berumur 60 tahun. Rumah kuno dari kayu model joglo. Tujuan aku kos di sini tuh karena sekolahku di rumah yang jauh dari rumah. Aku masuk sebuah SMA favorit terkenal. Makanya aku semangat meskipun membuatku jauh dari orang tuaku. Aku kaget karena saat aku tengok dari jendela, aku melihat anak kecil berkaos putih lusuh, memakai celana pendek berwarna gelap. Wajahnya pucat, berkulit bersih dan berambut lurus cepat. "Lihat apa kamu, Nduk?" Terdengar suara keras dan meninggi saat itu. Dan tentu itu sangat mengagetkanku. Aku hanya menelan ludah, belum bisa menjawab karena shock. Kan saya sudah pernah peringatkan, kalau kamu masuk di sini, jangan sampai melihat atau ke belakang perkarangan. Kok kamu masih ngeyel saja? Aku tetap tidak bergeming sedikit pun, karena selama yang ku tahu, kakek adalah seorang yang ramah dan banyak senyum. Berbeda dengan kali ini. Semua penghuni kos pun berhambuр keluar menuju dapur karena mendengar teriakan kakek memarahiku. Aku takut sekali dan tentu malu karena aku baru masuk kos sudah membuat ulah. Ya sudah malam. Ayo semua pada masuk kamar. Kamu juga, Mei, tutur kakek kepada kami semua dengan suara lembut dan senyumannya yang berubah drastis. Setelah makan dan tugasku selesai, aku beranjak tidur. Aku masih memikirkan hal tadi. Kenapa kakek dan nenek tidak membuka pintu? Padahal kuliah di sana itu sangat nyaman dan teduh, dan ada sumur yang terlihat tua dan sudah tak terpakai.
yang tentu ditutup dengan kayu serta ada bekas kamar mandi. Dan juga aku melihat ada bekas kamar mandi yang tak terurus di pojok sebelah sumur itu. Tak terasa aku sudah terlelap tidur. Aku bertemu lagi dengan anak kecil yang tadi aku ketemu, tentu di dalam mimpiku. Dia terlihat menangis dan murung. Dia melihatku dan berjalan ke arahku, kemudian menarik tanganku untuk mengajakku bermain. Kami sempat bermain bola dan petak umpet. Kulihat dia sudah mulai tersenyum dan ceria. Saat aku bermain petak umpet, aku jatuh tersungkur ke tanah lumpur. Anak laki-laki itu tertawa terbahak-bahak melihatku seperti itu. Aduh, ternyata aku terjatuh dari ranjang. Kulihat hari sudah terang. Aku segera ke kamar mandi, berwudu dan menunaikan kewajibanku. Dan saat berwudu, aku lihat tanganku ada beberapa luka dan ada lumpur di sikuku. Kulihat kembali, ini lumpur. Dan ini luka yang sama seperti dalam mimpiku. Di malam berikutnya, aku bermimpi lagi bertemu dengan anak laki-laki ini. Bahkan berminggu-minggu setiap malam aku bermimpi bermain dengan dia. Sampai aku tahu namanya. Ya, namanya adalah Juna. Malam minggu pun tiba. Aku bersama anak-anak kos sedang berbincang santai di teras rumah, ditemani gorengan dan teh hangat. Kami bercanda membahas seputar sekolah dan guru. Tiba-tiba teman kosku bertanya, Mei, kemarin kenapa sih? Kok kakek marah sama kamu? Kemudian aku menjelaskan seadanya. Beneran loh Mei, saya nanya serius. Kita gak pernah tahu kalau ada perkarangan di belakang. Malah gak pernah dikasih tahu sama kakek sama nenek. Celetuk salah seorang temanku. Lalu aku bertanya, kakek nenek punya anak gak ya? Kataku. Ya punya Mei, anaknya laki-laki. Tapi katanya sih meninggal waktu umur 10 tahun. Namanya Juna. Lah, sama dong dengan anak yang kulihat di sumur tempo hari. Yang datang ke mimpiku dan bermain bersamaku di belakangan ini. Dia juga anak laki-laki berumur 10 tahun. Dan juga namanya Juna, batinku. Di sini rasa penasaranku mulai timbul. Ada apa sebenarnya di sana? Aku memang bisa melihat, merasakan dan mendengar. Aku merasa ada yang tidak beres di sini dan aku perlu menyelesaikan teka-teki ini. Tak terasa sudah larut malam. Kami satu persatu mulai masuk ke kamar, tak terkecuali aku. Aku pun terlelap dalam tidurku hingga aku bermimpi. Dan memang kali ini mimpiku yang sama. Juna datang dan mengajakku bermain seperti biasa. Di situ aku hanya diam karena aku merasa ada yang Juna sembunyikan. Mbak, ayo dong naik sepeda, main sama Juna. Aku hanya menatap anak kecil di depanku dengan rasa penasaran penuh tanya. Kok diem saja sih mbak? Ayo dong main sama Juna. Sambil merengek, Juna menarik-narik lengan bajuku. Enggak kamu loh bohong. Kamu bohong kan sama mbak? Kamu ada yang disembunyikan dari mbak kan? Mbak gak suka sama Juna. Mbak gak mau main sama Juna kalau kayak gitu, jelasku. Juna terlihat menunduk sedih. Terlihat dari bibir Juna yang ingin bercerita namun seolah-olah menahannya. Coba kamu cerita. Juna mencoba membujukku untuk bermain lagi karena dia juga bingung bercerita atau tetap menyembunyikannya. Mbak udah tahu kalau kamu adalah anaknya Mbak Rohma kan? Mbak ingin kamu jujur. Juna masih terdiam menatapku dengan wajah pucatnya. Aku mulai beranjak pergi hendak meninggalkannya karena aku tidak ingin memaksa dia untuk bercerita. Iya mbak, aku mau cerita. Mata Juna berlinang air mata sambil meraih tanganku agar aku tidak pergi. Di situ Juna bercerita tentang apa yang menimpa dia. Ini cerita tentang Juna. Juna adalah seorang anak SD kelas 4. Dia sangat nakal karena memang orang tuanya yang memanjakannya. Maklum, dia anak satu-satunya. Karena kenakalannya, dia sering bermain sendiri dan tidak punya teman.
Hari Minggu adalah hari yang pas untuk bermain. Juna bermain di perkarangan belakang rumah. Dia hendak mencuci sepedanya di dekat sumur karena memang tidak ada keran atau PDAM saat itu. Dia hanya mengandalkan ember. Juna tiba-tiba tercebur dalam sumur. Tak ada yang membantunya saat itu karena ayahnya sedang ikut kerja bakti, sedangkan ibunya, si nenek Sita, pergi ke pasar. Hari menjelang siang, ayahnya pun telah kembali ke rumah berbarengan dengan ibu Juna. Juna, ini ibu belikan kue kesukaanmu, teriak ibunya memanggil Juna. Bu, kenapa sih harus teriak-teriak, Bu? Hampirin saja, paling anaknya tidur tuh di kamar, sahut ayah Juna. Ibu Sita pun segera masuk ke kamar Juna. Ia melihat anaknya tidak ada di ranjang. Pak kok Juna tidak ada ya Pak? Kemana sih anak itu? Tutur Bu Sita yang mulai panik. Mereka berdua pun mencari ke seluruh rumah, bahkan di sekitar rumah termasuk belakang rumah. Lah, itu sepedanya Bu. Berarti anak itu tidak main jauh Bu, jelas ayah Juna. Ya sudah, mari kita cari ke tetangga. Siapa tahu anak kita main ke rumah temennya, ajak Bu Sita. Ayah Juna pun mengangguk tanda setuju. Mereka berpencar ke rumah tetangga untuk mencari Teguh. Di jalan saat mereka mencari Juna, kakek Roman bertemu Pak RT. Pak, kok kelihatannya panik begitu? Ada apa? Tanya Pak RT. Ini loh Pak RT, Juna dari tadi saya cari-cari kok belum ketemu ya. Sudah cari di rumah, temennya, tetangga, tapi tidak ada. Kalau begitu kami akan bantu cari ya Pak. Saya akan kumpulkan warga terlebih dahulu, tutur Pak RT. Pak RT memukul kentongan agar warga berkumpul. Setelah warga berkumpul, mereka mencari Juna bersama hingga sore menjelang. Tak ada warga pun yang menemukan Juna. Bu Sita mulai panik. Bagaimana tidak, anak sematawayangnya hilang. Aduh Pak, gimana ini Pak? Sudah sore Juna belum ketemu. Bu Sita sambil menangis. Sebentar. Terdengar suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah Bu, ayo kita sholat jamaah dulu. Nanti setelah sholat kita berkumpul lagi untuk mencari Juna. Gimana? Kita akan mencari ke desa tetangga, ajak Pak RT. Semua warga pun kembali ke rumah masing-masing. Ayah Juna yang hendak sholat pun mengisi pancuran untuk berwudu. Saat tiba turun ke permukaan air, terasa ada yang menghalangi. Ayah Juna pun memeriksa menggunakan petromak untuk menerangi. Betapa terkejutnya kakek Roman ketika tahu kalau ada sosok tubuh yang mengapung. Perasaannya sudah tidak enak melihat itu dan mengarahkan kepada Juna. Diangkatnya tubuh tersebut dengan timba. Setelah tubuh tersebut berada di tanah, pak! Juna ambruk. Ayah Juna pun teriak. Bu, ibu, ini Bu Juna, Bu. Bu Sita yang masih tertunduk lemas di dapur pun segera berlari menghampiri suaminya. Ada apa sih Pak? Mana Juna? Tanya Ibu Sita. Ayah Juna pun tak menjawab dan masih menatap Juna yang sudah membiru dan terbujur kaku. Juna Bu, ini Bu Juna. Pak itu Juna? Tanya Bu Sita untuk memastikan lagi. Bu Sita tak kuat melihat jasad putranya. Langsung ambruk seketika. Bu, sadar, ucap ayah Juna sembari menepuk-nepuk lembut pipi istrinya. Enggak Pak, enggak. Juna belum mati ya Pak. Juna belum mati. Juna kan masih hidup ya Pak. Itu bukan anak kita kan Pak. Bu, ibu, sadar Bu, sadar. Tak lama kemudian Bu Sita pun bangun. Pak, Juna belum mati kan Pak? Juna masih hidup kan Pak? Itu bukan anakku tak Pak? Teriak Ibu Sita yang tak terima putranya pergi meninggalkan dia untuk selamanya. Tenang Bu, tenang. Juna
gak bakalan kemana-mana. Malam itu pun Pak Rohman dan Bu Sita menguburkan Juna secara diam-diam, tepatnya di sumur di mana Juna meninggal. Sumur tersebut ditutup dengan pasir dan disemen, lalu ditutup lagi dengan kayu. Kakek Rohman memutuskan untuk mengatakan kepada warga bahwa Juna kini sedang dititipkan di rumah neneknya. Lama tak mendengar berita tentang Pak Rohman dan Bu Sita, warga mulai cemas hendak berkunjung ke rumah Bapak Rohman. Assalamualaikum Pak Rohman. Salam Pak RT dan warga. Pintu rumah Pak Rohman yang terbuka membuat warga masuk ke dalam rumah memeriksa. Mereka takut terjadi apa-apa. Warga menemukan Pak Rohman dan Bu Sita sedang duduk di depan sumur dengan banyak makanan seperti kue, minum-minuman, dan tentu sudah basi. Mereka tetap memberi makanan kepada Juna dan meletakkannya di sekitar sumur itu. Pak Rohman, Bu Sita, ini apa sih? Tanya Pak RT. Pak Rohman dan Bu Sita pun kaget karena warga memasuki perkarangan rumah tanpa izin mereka. Ada apa kalian kesini? Tanya Pak Rohman dengan nada marah. Pasti kalian mau mengambil anakku ya? Tanya Bu Sita. Pak RT dan warga yang tidak tahu menau pun kebingungan apa maksud mereka. Sebenarnya itu kuburan Juna Pak RT, sahut Dimas dengan terbata-bata. Pak Rohman yang naik pitam segera berlari ke arah Dimas, namun dihalangi dan ditahan warga lain. Jangan ikut campur kamu nak, ancam Pak Rohman. Seluruh warga pun diusir oleh Pak Rohman. Maksud kamu tadi apa sih Dimas? Kenapa kamu bilang itu adalah kuburannya Juna? Bukannya Juna ada di rumah neneknya? Tanya Pak RT kepada Dimas. Dimas ini adalah tetangga dekat Pak Rohman. Iya memang Pak RT. Saat mencari Juna waktu itu, saya sempat ke rumah Pak Rohman untuk memberi mereka makanan. Pasti mereka tidak sempat masak atau belum makan. Saya mencari-cari mereka tidak ketemu sampai saya masuk ke halaman belakang. Di sana saya melihat mereka sedang mengubur seseorang di sumur. Awalnya saya ragu apa itu Juna. Saya pun pergi dari sana karena takut, Pak. Itu pasangan suami istri benar-benar sudah gila, sahut salah satu warga. Kalau memang seperti itu, mari kita bicarakan dengan baik-baik agar Juna juga bisa dikuburkan dengan layak, ajak Pak RT kepada warga. Semua warga pun setuju. Keesok harinya Pak RT, Ustadz Jamal, dan Dimas menuju ke rumah Pak Rohman. Mereka tidak membawa semua warga, ditakutkan nanti Pak Rohman merasa terpojok dan dihakimi. Mau apa kalian kesini? Lebih baik kalian pergi, teriak Pak Rohman. Tujuan kami baik kemari Pak. Kami hanya ingin... Belum sempat Pak Ustadz menuntaskan perkataannya. Cukup. Aku tidak mau mendengar kalian berkata-kata lagi. Sekarang juga pergi. Aku tidak mau kalian ikut campur dalam urusan ini, pinta Pak Rohman sembari mengebrak meja. Bertahun-tahun Pak Rohman dan Bu Sita memutuskan hubungan dengan warga. Warga pun mengucilkan mereka berdua dan menganggap mereka tidak waras. Cerita ini langsung dari Juna. Kita kembali ke cerita Mei. Sabar Juna, sabar. Maafkan Mbak ya. Jadi ini yang membuatmu tidak tenang, tanyaku. Iya Mbak, iya. Aku tidak tega melihat orang tuaku dianggap gila. Bapak dan ibu orang baik dan sayang sama Juna, jelasnya. Ya sudah, Mbak bantu ya, biar kamu bisa tenang di sana. Tapi Mbak nggak janji loh ya, soalnya orang tuamu itu memang tertutup, jelasku kepada Juna. Juna masih menangis terseduh lalu menghilang.
Aku masih memikirkan bagaimana caranya aku menyampaikan pesan Juna kepada orang tuanya. "Nek, nenek, lagi apa?" Sapaku kepada nenek yang sedang di teras rumah. "Santai saja, Nduk, di sini, duduk-duduk," jawab nenek Sita. Ya, sekarang aku sudah tahu bagaimana caraku menyampaikan pesan ini kepada orang tua Juna. Dengan cara aku mendekati nenek Sita dengan perlahan-lahan. Nenek Sita ini orang baik dan lemah lembut. Begitulah aku mengenalnya selama ini. Berbeda dengan Mbah Rohman. Dia terlihat tegas, keras, dan sangat tertutup. Setiap hari aku mulai mendekati nenek. Selama berminggu-minggu, saat aku merasa nenek sudah nyaman denganku, aku pun mulai berani mengungkit soal Juna. "Kamu tahu dari mana soal Juna?" tanya nenek Sita yang saat itu kaget. Aku menceritakan semua yang aku alami dengan Juna. Awalnya nenek sama sekali tidak percaya padaku. Sampai aku tahu kebiasaan Juna, Nek. Sambil melirik Juna yang ada di sebelahku, aku meminta Juna memberikan sedikit penglihatan tentang apa saja yang bisa membuat nenek percaya. Nenek menatapku seolah siap mendengar. Setiap Juna sedih atau ngambek, Juna selalu lari ke samping rumah kan, Nek. Di bawah pohon itu, dia juga punya cita-cita. Saat dia besar nanti, dia ingin mendirikan toko sembako buat nenek dan toko sepeda untuk kakek. Benar kan, Nek? Juna juga memberitahu aku di mana dia sembunyikan kertas dia ulangan saat nilainya jelek. Jelasku sembari menunjukkan almari bawah. Nenek Sita yang mendengar itu semua mengangguk, menangis, dan memelukku. "Jika memang Juna ada di sini, tolong suruh Juna untuk datang ke mimpi nenek ya, Me," pinta nenek kepadaku. Aku melirik Juna lalu mengangguk, tersenyum, kemudian menghilang. Keesok harinya nenek Sita dan kakek Rohman bertengkar hebat. Nenek Sita bersikeras agar sumur itu dibongkar, agar Juna bisa dimakamkan dengan layak. Namun kakek tetap tidak setuju. Kakek Rohman pun marah kepada kami. Seluruh anak kos pun diusir. Aku juga pindah kos. Di kosku yang baru, Juna tetap datang. "Mbak, kosnya bagus ya, tempatnya nyaman, tapi tetap berhati-hatilah," pinta Juna kepada aku. Aku mengangguk. "Maafkan Mbak ya," ucapku yang saat itu belum bisa membuat Juna dimakamkan dengan layak. Hingga suatu hari, Juna datang ke mimpiku. Dia tersenyum. "Terima kasih ya Mbak. Juna sayang Mbak Mei." Itulah yang dikatakan Juna sembari memelukku, dan aku terbangun tak terasa air mata menetes deras membasahi pipi seolah ini adalah yang terakhir aku melihatnya. Benar saja, seminggu, sebulan, 2 bulan, hingga 4 bulan, Juna tak pernah lagi datang ke mimpiku. Aku rindu kepada Juna. Penasaran akhirnya aku iseng main-main ke kos lamaku. Rumah kakek dan nenek lebih tepatnya. Rata dengan tanah. Tak ada rumah yang dulu aku tinggali untuk kos. Aku pun mencoba mencari info mengenai rumah kakek Rohman. Aku memasuki warung sekedar untuk makan dan bertanya. "Bu, Ibu, itu rumah kakek Rohman, kenapa sekarang kok sudah rata dengan tanah?" tanyaku kepada ibu penjaga. Ibu itu pun menjelaskan kepadaku bahwa nenek sudah meninggal setelah 7 hari kakek Rohman meninggal. Sebelum nenek meninggal, nenek meminta warga untuk menguburkan jasad Juna dengan layak dan makam mereka bertiga disendingkan. Aku pun berjalan pulang dengan hati yang sangat sedih. Tapi di sini aku juga bahagia karena Juna sudah dimakamkan dengan layak. Saat itu aku ingat tepat hari Rabu, 2 hari setelah aku datang ke rumah Mbah Rohman yang sudah rata dengan tanah itu. Di sekolah aku didatangi Pak RT dan juga Pak Ustadz. Aku dijemput mereka dan diajak ke makam kakek Rohman dan nenek Sita dan juga Juna. "Ini pesan dari nenek Sita untuk Dek Mei.
ujar Pak RT sembari memberikanku sebuah surat. Di situ Nenek Sita mengucapkan terima kasih kepadaku. Dia memutuskan untuk melelang barang yang ada di dalam rumahnya. Hasilnya untuk disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Dan rumahnya itu pun diminta agar diratakan dan tanahnya akan diwakafkan untuk membangun masjid. Warga sadar jika Nenek Sita dan Mbah Rohman orang baik, bukan orang gila seperti yang selama ini mereka kira. Masjid itu diberi nama Ain Nur Rohman. Sekarang kita masuk ke bagian sekarang. Flashback selesai. Ya, benar. Aku ingat sekali kalau pernah mengalami hal itu di sini. Masjid di mana aku berdiri saat ini, disinilah tempat aku kos 7 tahun yang lalu, di mana aku mengalami kejadian yang tak pernah kulupakan, kejadian yang bisa membuatku belajar jika sayang itu tidak cukup untuk selalu bersama. Sayang yang sesungguhnya adalah ketika kita membuatnya bahagia. Setelah sholat asar, aku pun melanjutkan perjalananku menuju kampung halamanku. Ya, setelah lulus kuliah, aku bekerja di ibu kota. Dan saat ini aku akan pulang karena sangat rindu dengan keluarga. Terlebih lagi 2 minggu lagi adalah hari kemenangan orang muslim, lebih tepatnya hari raya Idul Fitri. Aku menunggu ojek online sembari duduk di depan masjid. Perjalananku menuju rumah memakan waktu sekitar 45 menit. Ini dengan Mbak Me, sapa ojol yang sudah di hadapanku. Aku tercengang kaget, bukan karena Bapak ojol yang datang tiba-tiba, tapi sosok yang ada di belakang Pak ojol ini. Iya Pak, iya saya, jawabku terbata-bata dengan mata masih menatap sosok itu. Aku yang kebingungan antara mau naik atau tidak. Aku tidak mungkin membatalkannya. Sebentar ya Pak, ada barang saya yang ketinggalan di tempat wudhu, gilahku saat itu. Padahal aku hanya ingin mengalihkan perhatian sosok tersebut agar pergi dari motor. Sosok itu sangat menyeramkan. Kalau digambarkan tubuhnya seperti anak kecil, tapi wajahnya seperti orang tua, keriput, dan seluruh kulitnya berwarna merah gelap. Tidak mempunyai daun telinga. Mulutnya menganga, lidahnya pendek. Pendek sekali lebih tepatnya. Lidahnya tidak ada mungkin. Air liurnya kuning kecoklatan menetes terus-menerus dari mulutnya. Aku pun berhasil memancing makhluk ini ke kamar mandi. "Untuk apa kamu di sana?" tanyaku. "Aku hanya ikut bapak itu. Waktu itu dia lewat di tempatku. Aku tidak sengaja terbawa olehnya," jawabnya. "Udah pergilah, jangan mengganggu manusia," pintaku. "Pergi? Tidak. Aku sudah nyaman bersama orang itu," ujarnya. "Rupanya kau makhluk jahat ya. Baiklah, aku akan membakarmu," ancamku. Aku pun mulai berdoa memohon kepada Allah agar bisa memusnahkan makhluk ini. Ampun. Iya, baiklah. Aku akan pergi," teriaknya bersama hilangnya makhluk itu. Alhamdulillah, untung saja makhluk itu bukan jin yang kuat, batinku. Aku pun bergegas keluar masjid dan menghampiri bapak ojol yang sudah menunggu lumayan lama itu. "Sudah Pak, mari. Maaf ya tadi lama," ujarku sembari menaiki motor. "Iya, nggak apa-apa Mbak. Sudah 2 hari ini badan saya berat sekali. Tapi setelah saya tadi duduk di masjid itu, badan saya terlihat ringan. Kembali seperti biasa Mbak. Alhamdulillah ya," jelas bapak ojol. "Oh ya, alhamdulillah Pak. Mungkin Bapak memang butuh istirahat. Memangnya 2 hari yang lalu Bapak habis narik di mana?" tanyaku. "Saya antar penumpang ke daerah terpencil Mbak, yang melewati hutan kecil itu loh Mbak. Pulang dari situ kok merasa berat bau saya ini," jawab Pak ojol itu. Tak terasa aku pun telah sampai di rumah. Aku memberikan helm dan uang kepada Pak ojol. "Terima kasih ya Pak. Jangan lupa tetap berdoa saat berjalan," ujarku. Setelah masuk ke rumah, sepi, tidak ada orang. Ayah dan ibuku belum pulang dari ladang. Orang tuaku seorang petani, memiliki sawah sendiri.
di desaku sangat susah mencari buruh tani karena kebanyakan dari mereka sudah bekerja di pabrik, sehingga kedua orang tuaku itu harus turun tangan sendiri dan tentu mengurus sawah. Rumah ini masih sama seperti terakhir aku meninggalkannya. Tak ada yang berubah, hening, sepi, nyaman, sejuk, dan aku melihat sekelebat bayangan hitam yang menuju dapur. Sudahlah, mungkin mereka hanya ingin menyambutku, batinku. Setelah masuk kamar, aku pun meletakkan tas dan sepatuku, lalu bergegas ke kamar mandi. Kamar mandi ada di dalam kamarku. Sekedar mencuci tangan dan cuci muka. Setelah selesai, aku merebahkan badan. Kulihat gawaiku saat itu sudah jam 4:50. Sebentar lagi kedua orang tuaku pasti datang. Krak! Suara pintu berdesit. Pintu yang sedang dibuka seseorang. "Bu, ayah," panggilku karena aku pikir itu pasti kedua orang tuaku yang datang. Kulihat sekelebat bayangan dua orang melewati kamarku. Kamar kedua orang tuaku itu di samping kamar setelah kamarku yang berada di depan. Jadi aku mendengar aktivitas dua orang sedang ngobrol gemericik di kamar mandi. Mungkin ayah dan ibuku tak mendengar suaraku, batinku. Aku pun melangkah keluar kamar untuk menemui mereka. Rasa rinduku kepada mereka sungguh luar biasa. Kubuka pintu kamarku. Aku melihat ke arah dapur gelap. Lampu masih mati. Kulihat ke arah pintu utama. Rumah ini tertutup rapat. Tapi aku yakin kok suara tadi benar-benar pintu dibuka. "Ayah, ibu." Aku memanggilnya kembali. Aku berjalan menuju dapur. Tak ada orang. Tidak ada orang siapapun di sana. Kuperiksa kamar mandi, kering sama sekali, tidak ada tanda orang masuk, apalagi menyiram air. Aku diam sejenak. Apalagi ini? Baru pulang, sudah diganggu, batinku. Aku hendak akan beranjak ke kamarku lagi. "Assalamualaikum." "Dok, kamu sudah pulang ya?" Salam ayahku dengan membawa kantong kresek di tangan kirinya. Sedangkan tangan kanannya untuk menyambut tanganku yang hendak menyalami beliau. "Enggak ya, enggak. Ini baru datang." "Loh, ibu kemana ya?" tanyaku sembari keluar rumah mencari ibu. "Ibumu gak ikut pulang. Nanti ada 100 harinya mbahmu loh. Jadi bantu-bantu di sana." "Oh, begitu ya, ayah. Ya sudah, ini makanan kamu buka," jelas ayah sembari meletakkan kantong kresek. "Lah terus Wahyu kemana ya?" Kayak gak tahu adikmu saja kamu itu. Anak itu kalau gak berkeliaran mungkin gak hidup kali ya. Keluyuran aja bawaannya, jawab ayahku sembari tertawa terbahak-bahak. Tetap saja anak itu, ejekku. Wahyu adalah adik laki-lakiku. Dia masih kelas 2 SMK. Dia juga sensitif, namun tak bisa melihat mereka dengan jelas sepertiku. Hanya bisa merasakan kehadirannya. Jika ditanya kemampuan ini dia dapat dari siapa, ya dari kakekku lah. Kedua orang tuaku tak mempunyai kemampuan ini. Aku menganggapnya ini bukan kemampuan, bukan juga sebuah keistimewaan, tapi bagiku ini adalah penyakit yang harus disembuhkan. Meskipun sudah berkali-kali aku mencoba menghilangkannya. Selesai sholat berjamaah bersama ayah, aku menyiapkan makanan dan kita buka bersama sembari berbicara tentang kehidupanku di ibu kota. Setelah selesai berbuka, aku dan ayahku pun bersantai di teras rumah sembari menunggu azan Isya dan sholat tarawih. Tenang, sunyi, dan aku melihat tetanggaku berlari. Ayub, mau kemana kok lari-lari?" tanya ayahku kepada Mas Ayub, saudara Mbak Santi, yang membuatnya berhenti. "Mau ke Mas Darmo, ini loh Pak De, Santi kambuh," jawabnya dengan nafas terengah-engah, lalu berlari lagi meninggalkanku dengan ayah yang masih bingung. "Ayah, Mbak Santi kenapa? Sakit apa kok sampai dipanggilkan Mbah Darmo itu?" Udah dulu ya,
besok kita terusin lagi. Terima kasih udah mendengarkan cerita kami. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membacakan ceritanya. Lagi-lagi teman-teman, ramaikan komentar dan bagikan ke media sosial kalian biar kita semangat bikin video barunya. Terima kasih, sampai jumpa.